Oke, aku ambil kacamata. Bah, jadi aku pakai topi aja. Aku pikir aku mau ambil kacamata kan, nggak jadi. Ini kan aku pakai tripod ya, tapi aku nggak tahu gimana cara turunin tripodnya. Aku ini banget, apa namanya, sakit guys. Ayo, ya gitu deh. Hello yang baru join, makasih Kak Soki Bul. Oh, gimana ngapain sekarang? Oh ya, hari Senin ya, pada masuk kerja gak sih? Semangat, semangat, semangat. Makasih Kak Wahyu. Makasih juga Kak Restu. Oke, sepertinya karena cuacanya yang pancaroba ini, jadi apa namanya, sangat rentan untuk membuat kita sakit ya guys ya. Jadi semuanya tolong jaga kesehatan, karena ini baru awal tahun. Terus kayak aku rasa kayak banyak yang sakit juga gitu loh, karena emang cuacanya lagi parah banget gitu loh kan Jakarta. Makasih Kak Kevin. Kak Kevin kan bacanya Kak, soalnya tuh saya Kak Fen. Nanti correct me if I'm wrong ya. Apa namanya, soalnya kan cuacanya lagi nggak menentu, apalagi di Jakarta. Kayak dari kemarin tuh hujannya deras banget kan, terus tiba-tiba nanti panas banget. Kayak hari ini di tempat aku tuh panas banget, terus nanti takutnya kayak nanti hujan lagi. Hujannya, kalau hujan tuh hujan gede banget, kalau panas tuh panas banget. Jadi tuh kayak cuaca sangat ya menentu, sama seperti kondisi kesehatan gitu kan. Jadi tolong jaga kesehatan ya. Itu. Makasih Kak Soki Bul. Yuk bisa, yuk. Bisa. Banyak minum air bening. Banyak minum air putih gak sih? Banyak minum air bening. Cuaca gak menentu jadi gampang sakit. Iya bener banget, cuaca tuh gak menentu jadi gampang sakit. Kata emak es terus. Aku udah lama banget gak minum es tahu. Jadi sebenarnya es itu tidak berfungsi ya di aku, karena kalau sakit ya sakit aja gak sih gitu. Aku tuh abis beres-beres, aku abis nyapu, terus kayak nanti mau ngepel, aku ngerasa, makasih Kak Pandu, kayak kalau lagi sakit tuh jadi apa namanya, jadi ini ya, malah jadi pengen beres-beres gitu, kayak pengen keringetan, pengen ya biar keringetan gitu sih. Jadi biar kayak ada kegiatan yang bisa dilakuin gitu, produktif. Bener banget kata Kak Tommy, produktif.
Semoga lekas sembuh. Makasih Kak Pandu, Kak YNA. Iya. Tapi tadi aku udah coba minum obat sih. Jadi sebenarnya kemarin tuh udah ngerasa gimana gitu kan, terus aku minum obat, terus aku pikir oh mungkin karena kecapean aja, soalnya badan aku tuh kayak sangat fragile kemarin, jadi kayak kalau dipegang gini tuh sakit, kayak dipegang aja sakit gitu kan. Aku pikir oh pegel-pegel, jadi mungkin kecapean aja. Terus aku tidur hari ini bangun lumayan better sih dibanding kemarin yang kayak sakit banget badan aku dipegang-pegang. Kalau sekarang udah better, tapi tetap aja kayak ngerasa lemes kali ya, ya kayak gitulah. Tapi gak apa-apa guys, nanti juga pasti bakal sembuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya kan. Coba minum vitamin. Aku juga tadi aku udah sempat minum vitamin sih, cuman aku belum minum vitamin C. Jadi nanti aku akan minum vitamin C. Makasih Kak Pandu. Makasih Kak Rizaru. Sama seperti tulisan di baju aku, everybody is busy. Semua orang sibuk, betul. Oleh karena itu, jangan lupa jaga kesehatan. Bojek mana? Nggak tahu lah, capek. Dia mah ngumpet-ngumpet mulu. Makasih Kak Rizaru. Tahu gak sih tadi dia kan aku lagi nyapu kan. Bojek nggak ada. Kan aku lagi nyapu. Terus habis itu dia tuh benar-benar, si Bojek tuh ngerasa kayaknya aku tuh ngajak dia main-main gitu loh guys. Aku padahal kayak lagi nyapu ya kan, kayak capek gitu, maksudnya kayak bukan capek, kayak soalnya kan nggak terlalu enak badan kan, kayak terus kayak dia malah lompat sini lompat sana, terus jadi bikin debu-debunya tuh malah jadi terbangan gitu loh. Karena makasih kan Diana buat ikan bakarnya. Jadi karena dia lari sana lari sini, jadi tuh debu-debunya tuh berterbangan gitu, terus jadi malah berserakan padahal udah dikumpulin gitu kan buat ditaruh di sekop. Oke, Bojek bisa stop gak? Stop, aku gak mau ajak kamu main. Aduh capek nih, kayak dia gitu. Kurung dulu nggak bisa, dia nggak bisa dikurung. Bisa sih sebenarnya, cuman aku kasihan aja. Aku nggak pernah kurung dia sih, kayak oke aku mau melakukan ini terus aku kurung dia, nggak pernah. Kayak biarin lah, biar dia bebas. Makasih Kak Rizaru. Jadi aku kayak ya udah, tapi dia jadi kayak nanti dia tak tahu gak sih, kayak dia nanti dibawa kolong, nanti dia di mana, kayak apa ini mau apa nih bingung gitu. Semangat. Makasih Kak Andriana. Kamu orang makasih. Cepet sembuh mentariku. Makasih ya, kalian lucu banget ya. Kalian emang hari ini ngapain aja? Ngerjain jurnal, weh siap. Lu gak sih tips? Enggak sih, aku gak bisa kasih tips untuk mengerjakan skripsi. Itu ya tipsnya adalah harus dikerjakan. Mungkin
ngerjain skripsi itu menurut aku tuh dikit-dikit tapi pasti. Itu tuh tipsnya kayaknya ya, kalau yang dari aku, versi aku. Makasih Karal. Dikit-dikit tapi pasti. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu kayak meluangkan waktu, boleh banget sebenarnya buat meluangkan waktu kayak seharian buat ngerjain skripsi, itu oke banget, dan semoga bisa satu bab langsung selesai gitu kan. Cuma kalau misalkan kalian berkegiatan banyak gitu, kayak misalkan kalian ada kegiatan ini kegiatan itu, atau enggak kalian bukan tipe yang ngerjain skripsi langsung saat itu juga langsung bisa selesai, kalian harus kerjanya dikit-dikit sih. Jadi kayak misalkan lagi waktu luang nih, lagi ngapa-ngapain, terus bingung mau ngapain, ini buka laptop aja, kerjain skripsi kayak selama setengah jam at least, atau 1 jam gitu. Terus kayak at least ada yang ditulis gitu loh, kayak mau itu nanti bener atau enggak, nanti mungkin mau dihapus atau enggak, atau referensi nggak akan dipakai atau akan dipakai, itu urusan nanti. Yang penting kalian ada kerjain gitu, ya gak sih? Karena skripsi itu ya gitu. Makasih karena itu tuh ibarat kayak nulis buku kali ya. Aku kan juga bukan penulis ya, jadi aku nggak tahu. Cuman kayaknya emang harus dilakukan, harus dikerjain gitu, biar kepake waktunya. Makasih Kalizaru. Makasih ke Muhammad. Gitu. Dulu nyicilnya dari semester berapa sih? Aku tuh juga lupa. Kayak mulai kayak harus bikin skripsi tuh kayak dari semester semester berapa ya? Mungkin 5 kali ya. Mungkin gak sih? 6 atau 7, aku lupa. Terus habis itu atau berapa ya? Kalau skripsi tuh mulai dari kapan sih guys? Pokoknya gitu. Nah dulu itu, makasih Karal, aku tuh pokoknya skripsinya harus dalam 1 semester itu tuh aku udah harus bisa sempro. Jadi sampai bab metode, bab 2. Nah terus habis sudah bab 2 selesai, udah lulus sempronya, baru lanjut namanya ke tugas akhir. Nah tugas akhir itu tuh selesai udah semuanya sampai bab kesimpulan. Kalau aku tuh sampai bahkan ada refleksi segala gitu loh guys. Makasih kan Diana. Jadi aku ada refleksi gitu, refleksi selama aku skripsi. Makasih Kak Azra. Aku tuh ya ibarat kayak pengalaman mengerjakan skripsi. Kalau dari refleksi yang aku tulis itu ya, aku bilang aja kayak ya jadi kayak skripsi ini tips ya, mungkin skripsi ini membuat aku jadi lebih bisa mengatur waktu lebih baik, kayak gitu-gitu tau gak sih? Ya refleksi seumurnya, sewajarnya aja. Makasih Kak Azra. Sempro sama sidang beda sih. Kalau di kampus aku beda, aku nggak tahu kalau di kampus kalian atau mungkin di kampus lain. Karena mungkin di kampus lain itu skripsinya itu tuh langsung 1 semester gitu loh. Jadi kayak ya udah selesai skripsi itu sidang, nggak ada sempro. Tapi ada juga kampus yang sempro dulu baru bisa lanjut sidang tugas akhir gitu. Kalau aku harus kayak gitu. Jadi kalau misalkan sempro udah selesai nih, harus ada sidang. Kalau udah selesai, simpronya udah lulus, baru bisa lanjut ke sidang tugas akhir gitu. Tapi kebanyakan lulus sih harusnya kalau sempro ya gak sih? Harusnya ya. Halo Kak Aksan. Kalau aku nggak ada sempro, iya beda-beda sih kayaknya emang. Lulus semua tapi revisi, ya tapi kayaknya jarang nggak sih yang nggak revisi. Tapi jujur ya teman aku ada 2 orang yang nggak revisi, keren sih, keren banget. Untung aku revisinya revisi minor, bukan mayor, jadi aman. Kalau minor itu cuma dikasih waktu 2 minggu. Kalau mayor itu dikasih waktu 3 minggu. Mayor itu lebih banyak soalnya revisiannya. Ya tapi kebanyakan pasti revisi sih. Soalnya kayak ya bayangin aja dari sebanyak penelitian itu, terus kayak dosennya harus maksudnya kayak
yang nilai kan dosen yang lain ya, bukan dosen pembimbing aja. Ya pasti kayak mereka cari ada aja yang mereka lihat kayak oh kayaknya ada kesalahan atau kayaknya ini perlu diperbaikin, kayak pasti ada aja gitu kan. Soalnya kan perspektif orang beda-beda. Maksudnya ada orang yang mikir kayak oh ini udah oke, ada orang mikir kayak kayaknya ini masih perlu dibenerin gitu. Jadi kayak mau sebagus-bagusnya apapun kayaknya emang harusnya revisi sih kebanyakan gitu gak sih? Harusnya ya. Makasih Kak Vidya. Kok aku sih gitu. Terus emang pas banget juga aku pas sidang kemarin aku dapet bisa-bisanya gitu ya. Maksudnya kayak bisa-bisanya dunia ini gitu kan. Aku udah sangat sibuk dengan kegiatan aku di JKT. Terus kayak at the same time aku harus sidang, harus skripsi. Terus bisa-bisanya aku dapet dosen yang killer. Terus bukan satu doang yang killer, dua-duanya killer. Kayak kalau satu kan dosen bimbing, aku ada 3 dosen. Nah dosen penguji sama ketua sidang tuh dua-duanya dapetnya yang killer. Kayak kenapa? Makasih Kanam. Ya teman-teman aku tuh dapetnya enak-enak banget. Dari semua teman-teman aku yang paling dapetnya killer. Sampai mereka kayak GWS ya makasih ya. GWS ya makasih ya. Nah, aku tuh kayak bingung banget kenapa bisa kayak gitu. Apa kayak yaudah. Terus kayaknya mereka juga, aku kan juga gak bilang gitu kan, aku kan member JKT, jadi kayak dikasih ini dong, maksudnya kayak kalian harus mengertiin aku dong gitu, karena kan aku juga sibuk. Tapi enggak sih, mereka nggak tahu, dan aku pun juga nggak bilang kayak iya saya juga member JKT jadi saya mungkin ada kesalahan karena saya banyak kegiatannya. Nggak mungkin aku bilang kayak gitu juga. Jadi ya kayak dosennya juga hanya memikirkan kayak oh ya udah mahasiswa biasa, ya udah dia banyak harus revisi gitu. Apa mungkin kalau misalkan mereka tahu aku main JKT kayak yaudah gak usah revisi deh, kayak soalnya kan dia sambil sibuk gitu. Tapi enggak sih kayaknya ya, dosen gak kayak gitu sih. Mungkin Cici ngambil pembimbingnya baik jadi dosennya dapet yang killer. Jujur iya, dospem aku tuh bener-bener baik banget. Emang bener-bener sebaik itu, kayak dospem aku tuh baik banget. Terus pokoknya ya pokoknya oke banget gitu, baik. Ya mungkin karena itu kali ya, mungkin dospem aku dapetnya baik banget. Jadi aku dospem pengujinya dapetnya yang wah. Aku tuh cuman, aku ingatnya waktu aku bener-bener baru mulai, makasih Kak Farelio, baru bener-bener aku mulai presentasi buat sidang, dosen penguji ngomong kayak gini, oh jadi ini mukanya Jesslyn selama ini soalnya pakai topi jadi nggak kelihatan muka kayak gimana. Udah itu doang, kayak dia langsung itu tuh kayak iya gitu. Oh enggak, bukan sebelum presentasi, setelah selesai presentasi. Soalnya kan sebelum presentasi nggak mungkin diinterupsi kayak gitu dong, harus saya cuma tadi suruh kayak iya silakan kalau mau berdoa gitu biasanya. Jadi cuma gitu doang, kayak oh ini akhirnya bisa lihat muka Jesslyn ya selama ini soalnya pakai topi gitu. Terus emang bener, aku emang kalau kuliah itu selalu pakai topi, entah kenapa juga ya. Bukan karena kayak emang mau sosokan misterius atau apa, enggak juga, kayak emang lebih suka pakai topi aja, karena aku orangnya emang suka pakai topi sih jujur. Ini sekarang pakai topi gitu kan, jadi kayak aku yang biasa kebanyakan kuliah pakai topi. Terus kayak mungkin dosennya juga, jadi mungkin karena aku yang paling sering pakai topi, jadi dosennya ingat gitu kok, oh ini namanya Jesslyn nih, dia yang selalu pakai topi gitu. Terus kayak kalau pakai topi kan terus kayak pakai masker juga, jadi ketutup kan matanya, cuma bener-bener kelihatan sampai sih doang. Nah itu tuh kayak dia bingung tuh mungkin. Di kelas boleh pakai topi, boleh sih, aku nggak ada larangan nggak boleh pakai topi. Karena emang kenapa, kalau pakai topi apakah akan menjadi anak itu akan membuat kegaduhan gitu, atau emang kenapa? Maksudnya aku nggak ngerti. Kalau misalkan gak dibolehin pakai topi, emang kenapa gitu? Apakah membuat dia menjadi orang lebih jahat ketika dia pakai topi? Nggak juga gak sih? Atau kayak membuat nilai dia jadi lebih jelek karena pakai topi?
Tapi mungkin ya emang ada beberapa peraturan yang emang harus kayak gitu sih. Ya tergantung dosen juga. Ya mungkin tergantung dosen juga. Ada dosen yang mungkin kayak ngapain pakai topi gitu. Bener-bener dulu aku pernah tapi ini bukan waktu kelas ya. Waktu kelas nggak mau pakai topi, tapi waktu itu aku ada presentasi terus aku pakai topi. Terus dosennya bilang kayak topi bisa dilepas gak, tapi dia alasannya karena dia pengen ngeliat mukanya gitu. Kayak waktu ngomong, waktu presentasi dia pengen lihat mukanya semuanya tuh kayak gimana anak-anaknya gitu. Waktu itu aku pernah sekali disuruh lepas topi, atau temen aku ya disuruh pas topi. Jadi kayak maksudnya bukan aku doang yang pakai topi waktu itu. Terus kayak ada yang disuruh presentasi, terus dia maju ke depan, terus kayak iya boleh lepas gak topinya biar bisa lihat mukanya kayak gimana. Terus kayak ekspresi mungkin waktu lagi presentasi aku juga nggak ngerti, terus kayak akhirnya dia lepas topi. Kalau bilang nggak boleh gimana Ci? Ya saya bilang kayak tolong lepas topi, nggak boleh, saya nggak mau lepas topi saya, gimana dong? Itu bakal diapain coba? Ya silakan, pintu keluar ada di sana, langsung kayak gitu dosennya. Atau kayak iya nggak boleh pakai topi, terus kayak nggak boleh pakai topi, terus kita jawab lah ngatur gitu. Diapain ya sama dosennya ya kalau kayak gitu ya. Di kampus yang wajib cuma pakaiannya harus bergeraci. Oh iya, ada beberapa kampus yang harus pakai bergerah ya. Untungnya aku aman sih, aku boleh pakai kaos, jadi aku selalu pakai kaos. Kecuali kayak kelasnya lagi dingin atau lagi musim hujan, aku biasa pakai sweater, hoodie, ya gitulah. Jarang banget sih aku pakai kerah, karena aman gitu loh. Yang penting sopan, kayak nggak pakai celana pendek, nggak pakai yang sendal terbuka, kaki terbuka gitu, mesti kelihatan jari. Nah itu nggak boleh. Ya gitu aja sih, maksudnya kayak sisanya aman, bener-bener ya aman gitu. Makasih kau guys. Pakai kaos boleh gak boleh dong. Ini kenapa viewersnya tidak bergerak ya? Kayak komennya ada terus tapi viewersnya nggak ada. Siapa nih yang komen ke gitu? Makasih Kak Vidya. Sebenarnya mungkin ada keeroran sedikit ya, jadi dia masalah. Sebenernya aku hantu Ci, kata Kak Veksi. Serem amai, kamu mau takutin aku, hah? Serem amai IDN. Enggak lah, mungkin itu emang suka kayak gitu. Namanya juga server gitu kan. Namanya juga di dunia ini tidak ada yang perfect guys. Ya sering terjadi seperti itu. Jadi apa-apa. Mood booster waktu ngerjain skripsi. Apa ya? Jujur nggak ada sih. Kalau udah kerjain skripsi bawaannya kayak letih, lesu, lemah ya. 3L ya. Mungkin mood boosternya adalah kalau misalkan kalian tuh harus ada goals mungkin ya. Kalau misalnya lagi kerjain skripsi nih, terus kalian tuh tahu nih kayak oke, kalau misalkan aku udah selesai sampai sini, aku bisa ngapain.
gitu. Lebih ke mood boosternya itu lebih kayak oke, bisa melakukan hal lain yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan setelah menyelesaikan skripsi, tapi harus melewati skripsi terlebih dahulu gitu. Misalnya nih kalian kayak udah target oke, harus selesaiin sampai bab 2 hari ini, atau enggak bab 1 harus selesai semua. Tapi kalau misalkan gimana cara biar selesai cepat, ya kalian tahu kayak oh ya habis ini soalnya mau pergi sama teman, atau habis ini kalian mau pergi jalan-jalan, kayak mau pergi ke mall kayak buat beli apa gitu, kayak masih kau guys. Nah itu mungkin jadi motivasi tersendiri yang membuat kalian oke, aku akan mengerjakan skripsi dengan cepat gitu. 3L itu adalah lean dan lean. Iya, delayed gratification. Ih, keren banget Kak Novio. Nih, pasti cum laude nih. Mood booster aku kamu, Kak Kaisar bisa aja deh. Kalau gak gitu liburanmu kepikiran karena gak ada progres. Ih, bener banget. Aku juga kadang-kadang emang karena misalkan emang harus ada deadline atau apa, terus kita belum selesai deadline-nya, kadang-kadang aku kepikiran juga gitu loh, kayak misalkan lagi ngerjain yang lain, kepikiran kayak misalnya aku lagi make up di backstage buat perform, kepikiran aduh belum nyesain nih, belum kerjain nih gitu, kayak hujan nggak ya, aku pikir hujan, kayak ada aja kepikiran kayak gitu loh, kayak ya namanya juga namanya gitu kan. Tapi untung karena jujur aku suka perform, jadi untung di panggung sih aku nggak pernah kepikiran kayak aduh skripsiku belum selesai, atau kayak aduh tugasku belum selesai, untung enggak. Karena kayak ya di atas panggung ya kita profesional sebagai idol ya harus ya udah, maksudnya fokusnya di panggung doang, fokusnya buat menghibur kalian, buat menjadi performance yang baik gitu. Tapi kalau waktu di backstage langsung pikiran aduh tugasku. Gitu. Oke oma, aku dipanggil oma guys, gimana dong ini, kan aku masih umur 10 tahun dipanggilnya oma. kakakku skripsian turun berat badan banyak banget, emang se-stressful itu kak? Sebenarnya tergantung macam-macam orang ya, maksudnya orang-orang kan beda-beda gitu. Ada yang nganggap kayak misalkan yang ada A, B sama C. A nganggap kalau misalkan tugas tertentu itu kayak sulit banget, B yang nganggap itu biasa aja, C nganggap itu malah gampang banget. Kayak orang kan beda-beda ya kadar kualitasnya, kadar kualitas, kadar mereka melihat suatu tugas tertentu tuh susah atau enggak. Cuman emang jujur skripsi kebanyakan menyulitkan, karena namanya juga ibarat kayak penelitian tuh kan susah banget, terus kayak harus dikerjain sendiri, ya itu susah. Cuman ya maksudnya nggak, jangan dibawa kepikiran yang sampai parah gitu sampai membuat kalian mungkin jadi kena mental atau kena fisik, ya jangan juga gitu loh. Maksudnya ya kerjain sebisa mungkin aja, terus kayak udah harus ada mindset kayak udah pasti lulus jadi tenang aja. Enggak gitu juga sih, gimana ya, kayak maksudnya intinya kalau ngerjain dari hati, terus dengan niat, terus juga dengan ya maksudnya dengan ada kemauan juga pasti selesai, intinya itu. Ya tenang aja. Makasih Kak Khairul.
suatu tempat seseorang pecinta. Itu tak boleh. Lagi kepikiran lagu RKJ tiba-tiba. Makasih Kak Khairul. Kekerasa Januari kenapa secepat ini? Udah bener banget, tiba-tiba udah tanggal 8 aja. Aku ngerasa kayak kemarin tuh baru New Year, baru kayak ada kembang api sana sini, terus tiba-tiba udah tanggal 9 aja. Udah lewat seminggu guys, kayak cepet banget. Makasih Kak Khairul, tapi masih cepet itu sih. Kenapa ya? Makasih Kak Ferlio. Bisa gak sih guys secepat ini? Iya ya, biar pajama nanti lama ya sensor akunya ya. Nanti aja sensor aku kayak tahun depan gitu. Pajama tolong. Makasih Kak Oges. Kapan kita VC kata Kanovio? Ayo VC dong bulan ini ya. Harus ketemu Kanovio, aku tandain ya. Tolak sensor aku. Ya aku lihat kemarin pas muncul lagi di timeline yang sensor aku pajama, terus komennya banyak banget sampai 2000 guys. Kalian keren banget sih, kalian nggak mau itu ya. Makasih Kak Soki Bul, kalian nggak mau itu pajama untuk hilang sampai kalian. Kalian tuh nggak mau setlist yang hilang atau nggak mau kita Gen 10 bawain nya hilang? Ngerti gak sih? Ya ngerti. Kalian tuh yang mana? tim yang mana? Dua-duanya. Iya sih, tapi emang pajama tuh emang semua lagunya luar biasa ya, enak ya, dan enak, dan semuanya kayak memorable gitu loh, karena kan setlist pertama ya. Makasih Kak Vidya. Aku tim dua-duanya sih. Aku tim Bojack demo. Nanti dia kayak meow 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 meow. Nanti dia kayak gitu. Temo deh. Lebih kangen MC 3A, MC aku dong ya gak sih? MC dulu tuh aku, Amanda, dia sama Raisa, 3A itu. Wait, ntar aku ambil. Bocah kemarin pasti 3 liburan ngambek. Biasalah ngambek kayak waktu aku pulang dia nggak mau, kayak dia diam doang lihat aku. Kalau digendong dia maunya kayak cuma sebentar habis itu dia pergi. Tapi besokan harinya dia langsung meow 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 meow, langsung manja-manja dia gitu. Emang mungkin dia baru nyadar kayak, oh ini dia ini yang kasih gue makan tiap hari. Dia baru nyadar gitu. Mungkin waktu aku pulang kayak dia masih, ini siapa ya, kenapa pegang-pegang ya, jangan pegang-pegang dong. Mungkin dia sendiri. Makasih Kak Nathan. Umur Bojack berapa Ci sekarang? Bojack itu 2 tahun. Sumuran berarti sama aku. Dulu adopsi deh. Aku sebenarnya beli Bojack, bukan adopsi. Tapi harusnya kalau kucing banyak sih yang diadopsi. Maksudnya kayak banyak yang open adoption gitu gak sih harusnya. Makasih Kak Nathan.
kucingku kalau lapar so gigit-gigit begitu ya. Makasih Kak Kairul, Kak Ferelio, terima kasih. Makasih Kak Vidya. Hujan kecil enggak, di sini panas sih. Kalian di tempat kalian hujan guys? Kalau pelihara husky gedean mana? Gedean sama siapa? Maksudnya? Aku tidak mengerti. Hayo hitungin apa? Hitungin aku tuh kemarin tidur berapa jam. Terus aku lupa, aku nggak lihat jam. Aku baru inget kayak aku nggak lihat jam kemarin malam aku tidurnya jam berapa. Jadi aku nggak bisa ngitung aku tidur berapa jam. Kalian gitu juga gak sih, kayak misalkan kalian mau tidur nih, kalian harus cek dulu kayak oke, kalau misalkan aku tidurnya jam segini, aku besok bangunnya jam segini, tidur berapa jam ya? Kalian kayak gitu gak sih? Atau kalian tipe yang udah tidur aja, kayak nggak lihat jam, besok pun juga bangun nggak lihat jam, atau nggak besok bangun tahu mau jam berapa tapi kayak tidurnya tuh nggak lihat jam, jadi kayak ya udah sebangunnya aja gitu? Atau kalian tipe yang kayak oke, tidur tuh harus misalkan harus 7 jam, tidur tuh harus 6 jam, atau gimana? Makasih Kak Nathan. Sejak pandemi ya, baru jam tidurnya berantakan, kata Kak Randy. Jujur emang iya sih, emang pandemi itu membuat jadi sangat berantakan ya, karena kan kegiatannya di rumah ya, jadi sebenarnya lebih ibarat lebih fleksibel gitu ya, jadi emang lebih susah sih. Makasih Kak Nam. Saya begadang banyakin istirahat atau gue punung? Siap Kak Gifar, aman. Hey guys, kalian bagi yang belum join ke fanbase aku, linear _ ID di Twitter, bisa join ya. Jangan lupa buat join fanbase tersayang aku. Nih tiba-tiba promosi out of nowhere. Ci udah cobain Hahu Oeng belum? Udah, sumpah waktu itu. Jadi ceritanya aku tuh lagi bikin skripsi rame-rame sama teman-teman aku, karena aku waktu itu bikin rame-rame soalnya mau olah data. Kalau olah data kan lebih susah ya, jadi biasanya tuh aku bikinnya rame-rame sama temen aku. Nah terus habis itu kita tuh kayak pengen lapel, terus tuh waktu itu kayaknya kalau Gojek kalau ojek online tuh kelamaan atau gimana lah pokoknya. Jadi oke, ini aja goreng yang ada aja gitu di rumah. Terus ada tahu ya udah akhirnya digoreng. Jadi kita mau bikin hahu hoheng. Terus kayak akhirnya kita bikin hahu hoheng. Terus hahu hoheng seenak itu. Panas nggak panas karena bukan yang benar-benar bikin hahu hoheng yang kayak di yang Cina itu loh, tau gak sih kalian? Makasih Kak XD yang di TikTok yang viral, yang benar-benar dari apa namanya, teflon kah, langsung makan. Itu nggak kayak gitu. Kita bener-bener bikinnya ya tahu goreng biasa, terus pakai cabe, bubuk cabe gitu, kita makan. Tapi nggak bener-bener dari minyak gitu, jadi aku nggak tahu sih kalau itu ceritanya gimana. Sepanas apapun juga itu nggak tahu, karena kita tidak mau tidak mau mencoba untuk menyakiti diri sendiri, jadi tidak. Ini makan panas Kak, iya loh. Minyaknya harus minyak kelapa katanya. Makasih Kak Oges.
tips and trick apa? Tips and trick VC pertama kali ke Nathan. Tips and triknya adalah ketemu dulu di video call, nanti tenang aja sama aku, pasti lancar. Cilau favorit di nasi Padang. Aku sih tim ayam pop ya. Aku tim ayam pop sama ayam gulai. Makasih kamu amat. Jadi mungkin itu akan menjadi favorit aku buat di nasi Padang. Cuman kayaknya ayam pop lebih gacor sih. Aku lebih suka ayam pop. Ci, bimbingan sama Cici lewat VC bisa gak? Bisa sih sebenarnya kalau mau ya. Kalau aku, maksudnya aku juga bukan yang expert ya, jadi bisa memberikan bimbingan. Tapi ya nggak apa-apa, kayak sebisa aku, sepengetahuan aku, seluas pemikiran aku bakal kasih tahu gitu. Aku bakal bantuin gitu kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun. Tim ayam dada atau paha, nah itu menjadi hal yang sangat sulit ya. Cuman aku jujur paha sih. Makasih Kak Azra. Dulu tuh aku tuh tim dada banget sumpah. Aku tuh kayak nggak mau makan ayam kalau bukan dada. Terus sekarang mah aku paha banget anaknya. Nggak mau dada malah. Dada itu sebenarnya karena kan dagingnya ini ya, itu emang buat orang diet. Jadi dagingnya keset. Dagingnya tuh tapi somehow ada enaknya juga, kayak yang keset gitu loh, maksudnya bukan yang kalau paha kan juicy gitu kan. Cuman kayaknya sekarang aku lebih suka paha sih. Iya, paha atas paling enak. Makasih Kak XD. Tugas katanya linear open joki skripsi. Ya bisa banget ya yang mau joki skripsi, langsung aja ke fanbase aku. Mereka bisa apapun yang... Makasih Kak Sokibul, apapun itu mereka bisa guys. Kita tuh sebenarnya linear itu tuh ada kantong Doraemon ya. Jadi maksudnya kita tuh, kalian mau joki skripsi bisa, mau joki apa bisa, mau ngapain aja bisa gitu. Makasih Kak Pandu. Nah itu semuanya bisa terlaksanakan oleh bantuan linear. Jadi tunggu apa lagi, langsung masuk aja gitu. Makasih Kak Sokibul. Bongkar pesawat bisa juga. Bongkar pesawat maksudnya gimana tuh? Cor gedung juga bisa tuh katanya, jasa cor gedung. Jasa mompa ban juga bisa tuh. Pokoknya bisa semua deh. Mau ngecor hubungan juga bisa tuh katanya. Tuh, servis kipas juga bisa. Bisa semua ya, servis apa, kulkas juga bisa. Oh bisa sih, pokoknya bisa semua deh. Tenang aja, tenang. Makasih Kak Randy. Servis otak. Nyapu teater. Nih coba kayang, aku disuruh kayang guys. Lagi sakit-sakit disuruh kayang guys.
Dulu aku ini tahu ujian praktek disuruh kayang, beneran deh, mau cewek mau cowok, ujian praktek olahraga disuruh kayang. Tapi terserah pilih mau dari bawah atau dari atas ke kayangnya. Cuma kayaknya kalau bisa dari atas kayang itu kayaknya nilainya lebih tinggi deh, lebih susah kan. Apakah di sana terjadi hujan? Tidak sih, di sini terjadi panas saja. Aku dulu tesnya cium lutut. Oh iya bener, cium lutut juga ya. Iya, bisa jadi. Push up sama pull up. Pull up tuh yang mana, gengs? Pull up yang di tembok. Oh gitu. Atau apa? Dan aku pilek juga. GWS Kabalia. Ya emang lagi cuaca sangat ya mentua guys. Yang gelantungan. Gelantungan. Sermamai. Apa tuh? Yang di tiang. Makin gak ngerti. Cewek gantungan jadi bendera. Dulu ada tes volley gak ada, atau gak sih kalian yang tes volleynya tuh yang harus kayak iniin volley. Jadi misalkan volley itu harus apa sih namanya, aku juga gak tahu ya, kayak bola itu harus ada di sini kita pokoknya harus sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, tapi gak boleh jatuh volleynya tuh sampai 30 pokoknya. Kalau misalkan jatuh ulang lagi dari awal. Itu tuh susah banget tuh, aku masih ingat sampai sekarang karena susah banget. Aku nggak tahu sih, cuma aku kurang bisa tuh itu. Ya aku paling kayak coba berapa kali kayak baru bisa. Ada temen aku kalau yang jago mah bisa langsung sekali langsung bisa. Iya, latihan dasarnya ya, juggling. Susah mana volley sama basket? Volley sih, karena iya volley sih. Susah volley kalau menurut aku. Latihan smash iya juga. Wah asik, keren banget. High Q banget nih anaknya bos. Aku high Q lovers ya. Oke, aku bakal bacain gift podium ya. Yang ke-10 ada Kak Nathanael, makasih. 9 ada Kak Anam, 8 ada Kak Auges, 7 ada Kak Sokibul. Azik. Oh, ada DP-nya keren banget. 6 ada Kak Khairul, 5 ada Kak Pandu. Semangat kerjanya Kak. 4 ada Kak Farel, terus 3 ada Kak Vidya, 2 ada Kak Rizaru, sama pertama Jeng, ada Kak Andriana. Makasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi besok. Oke, dadah. Makasih semuanya. Bye-bye.